Anda kembali bersama kami masih terkait dengan DPRD boykot abaikan hak publik dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog jurnal pagi kali ini. Masih bersama Mas Dwi Putra Nugraha, pakar hukum tata negara Universitas Pelita Harapan dan juga Pak Bestari, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD. Pak Bestari. Ya. Pak Bestari, ini kan ada 32 raperda di Balegda yang belum tuntas. Nah, ini sesungguhnya apa saja sih raperda yang memang ini kan masih panjang nih Pak, 32 juga. Dan ini tentunya mendesak untuk dibahas. Dengan adanya aksi seperti ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, raperda yang 32 ini tentu menjadi satu PR yang sangat berat. Sementara teman-teman ini kemudian mengatakan akan mogok dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak ada sama sekali diatur di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kami tentu menghimbau dalam hal ini kepada Saudara Taufik dan Saudara Sani, khususnya kepada Saudara M. Taufik selaku pimpinan juga dari Baleg Badan Legislasi, untuk tidak lagi mengemukakan atau mempublish atau melakukan konferensi pers untuk melakukan mogok-mogok yang tentunya ini akan menyakiti rakyat, dan kami juga tidak terwakili di situ karena memang ini tidak ada dalam tata tertib. Justru kalau kami melakukan itu atau mereka melakukan itu pelanggaran terhadap tata tertib yang bisa diajukan kemudian kepada Badan Kehormatan untuk diproses, karena hal ini melanggar daripada apa ketentuan yang sudah disepakati dan ada payung hukumnya di lingkungan kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, terkait dengan Baleg tadi ada 32, tentu pada hari ini pun Pak Taufik itu sebetulnya sebagai Ketua Baleg itu sudah membagi beberapa pokja gitu ya, untuk melaksanakan kemudian pendalaman terhadap beberapa raperda yang menjadi prioritas gitu. Sesungguhnya apa sih Pak yang menjadi raperda apa saja yang mendesak untuk segera dibahas saat ini? Ya banyak ya, tentang perpasaran, kemudian saya tidak hafal semuanya, tentang pendidikan, tentang juga perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, kemudian narkoba. Banyak sekali ya yang memang itu diperlukan oleh masyarakat Jakarta gitu, kepastian hukum terhadap hal tersebut gitu. Oke, nah ini kan berarti PR-nya masih banyak, jangan sampai dengan adanya aksi-aksi seperti ini malah membuat PR DPRD semakin panjang lagi tentunya, seperti itu ya Pak Bestari? Ya, harapan kami sebetulnya sudahlah, biarlah pemilu kada DKI Jakarta ini berjalan dengan fair, kemudian tidak ditunggangi seperti ini, yang kalau yang menang ya menang, memimpin Jakarta dengan baik, tanpa perlu menggunakan institusi untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan pemenangan paslon. Nah, kita lihat sendiri loh. Saya kemarin komunikasi kok dengan Ketua PKB DKI, Pak Hasbi Allah itu mengatakan nggak ada kita di situ, ngapain kita boykot, bukan urusan kita. Baik. Gitu loh. Baik. Jadi hanya PKS dan Gerindra saja yang terlalu maju begitu. Tidak ada kemudian melakukan komunikasi dengan fraksi lainnya selain daripada yang mendukung paslon mereka, kemudian menyatakan sikap seperti itu yang sama sekali tidak mewakili, dan itu tentu melanggar aturan tata tertib DPRD DKI. Berarti sebelumnya tidak ada komunikasi terlebih dahulu kah, atau tidak ada kompromi sebelumnya untuk mengatakan akan melakukan aksi boykot ini seperti itu? Kalau ada tentu kami mengetahui dan tidak akan mengomentari gitu ya. Tetapi boleh-boleh saja sebetulnya ketika
melakukan konferensi pers, 1-2 orang pun boleh gitu menyatakan bahwa kami akan bekerja lebih baik, bahwa kami akan menuntaskan Raperda, bahwa kami akan menuntaskan seluruh pekerjaan untuk rakyat. Itu nggak akan ada itu kita yang melakukan protes dan sebagainya. Tetapi ketika, karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan gitu. Tetapi kalau menyatakan kami akan memboikot, wah ini kan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan gitu loh. Dan ini kami tidak mau kemudian DPRD menjadi rusak ataupun katakanlah tercela oleh tindakan-tindakan sepihak yang justru melawan daripada apa yang diatur di dalam tata tertib dan sumpah jabatan ketika kita diangkat, dilantik gitu. Nah ini saya rasa teman-teman ini mungkin emosi sesaat saja, ya lupa bahwa hal terkait status hukum dan lain sebagainya kepala daerah itu bukan ranahnya DPRD gitu. Ya. Itu tidak perlu dicampur adukan dengan kepentingan politik untuk pemenangan salah satu paslon gitu, dan menggunakan atribut-atribut DPRD untuk kemudian melakukan pemogokan atau mengumandangkan pemogokan DPRD dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bestari. Kita harapkan mungkin emosi dari teman-teman fraksi yang ingin melakukan aksi ini reda sehingga tidak membuat masyarakat menjadi ricuh ataupun mengabaikan hak publik karena masih banyak Raperda yang harus segera dituntaskan. Terima kasih Pak Bestari Barus telah bergabung. Mungkin satu tambahan. Ya. Mungkin satu tambahan, masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Karena sampai hari ini pun 5 komisi, jadi kalau 5 komisi ini sudah 106 anggota dewan termasuk Pak Taufik dan Pak Sani, itu akan melakukan kunjungan kerja secara serentak gitu. Jadi nggak ada boikot gitu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya dengan aksi ini. Ya, baik. Dengan atau tanpa Gerindra dan PKS, ya mekanisme dalam pembahasan ke depan dengan eksekutif tetap akan dilaksanakan gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Bestari. Tentunya kita harapkan memang tidak ada kegaduhan ya di sini Mas Dwi. Tadi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Bestari Barus Rahardi bergabung bersama kami melalui saluran telepon dalam Dialog Jurnal Pagi. Kembali ke Mas Dwi. Mas Dwi, kalau ini tadi kita melihat dari Pak Bestari mengatakan bahwa sudahlah, biarkan ini berjalan aja karena ini bukan ranah DPRD dan sebut menyatakan bahwa ada urusannya kah dengan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta? Anda melihat ini juga sebagai ada unsur-unsur politis di sini? Oh, kalau ditanya unsur politis jelas kental sekali ya. Jadi semua saya lihat semua yang terjadi memang bicara tentang Pilkada DKI begitu. Dan ini kan rentetan begitu, rentetan mulai dari Pak Ahok itu menyampaikan di Kepulauan Seribu ya. Terus sampai akhirnya ada aksi-aksi, sampai akhirnya juga masuk ke pengadilan mengenai masalah tentang pasal 156A KUHP itu. Dan akhirnya rentetan kemudian adalah bicara tentang pengaktifan kembali. Nah, pengaktifan kembali ini yang akhirnya menjadi bola panas. Bahkan kalau ditanya pada para ahli hukum gitu ya, ahli hukum ketatanegaraan, itu saya di grup WA juga banyak sekali yang berbeda pendapat satu dengan lain, apakah memang harus diaktifkan kembali atau diberhentikan sementara begitu, karena rumusan pasalnya, normanya itu tidak terang benderang begitu. Jadi pasal 83 di UU 23 2014 Pemda dikaitkan dengan pasal 156A KUHP ini, itu ada yang secara rumusan masalahnya berbeda, tetapi ada irisan begitu. Berbedanya kalau di 156A itu jelas bicara tentang paling lama begitu ya, paling lama 5 tahun diancam di penjara 5 tahun, ancaman karena menista agama. Tapi kalau 23 ini hanya hukuman dengan paling singkat 5 tahun. Nah, jadi banyak Pak ahli hukum mengatakan ini kan rumusan yang berbeda, paling singkat dengan paling lama, nggak mungkin sama. Itu yang mengatakan Pak Ahok boleh kembali aktif. Tapi ada yang mengatakan, tapi kan ada irisan. Ada irisan angka 5-nya.
Jadi paling singkat 5 tahun dengan paling lama 5 tahun. Ada 5 tahun. Nah kalau misalnya hakim, misalnya nanti ke depan memutus Ahok di penjara 5 tahun. Terus 5 tahun dan rumusan masalah di pasal 83 yang UU Pemda 5 tahun. Ini kan kena. Nah jadi terbelah nih pendapat para ahli hukum. Nah kemarin kita lihat juga ini rentetan hari ini katanya 212 kan ya. 212 aksi keduanya 212 yang sebelumnya Desember kemarin. Dan lihat bahwa kemarin ada pertemuan HMI dengan PP Pemuda Muhammadiyah. Menanyakan juga banyak hal yang dibicarakan, cuman yang mencuat di publik bicara tentang status Ahok ini. Nah, ditanyakan bahwa akhirnya katanya Pak Presiden mengatakan, Pak Jokowi mengatakan kita tunggu saja hasil dari pengadilan. Nah, memang fatwa MA ini sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa begitu ya, karena ini penafsiran akan UU. Dia tidak berwenang. Yang menafsirkan UU itu adalah MK. Ya, jadi dia tidak berwenang. Nah, ditanyakan akhirnya sekarang kita lihat bagaimana menunggu hukum yang apa, karena ternyata sudah ada gugatan kepada Petun terkait dengan pengaktifan kembalinya Pak Ahok begitu. Nah, jadi ya kata Presiden tunggu saja proses hukumnya, kita lihat bagaimana yang terjadi di hukum baru. Jangan usah pakai boikot ini. Nah itu dia proses hukum ini masih berjalan, namun nampaknya berimbas juga nih, ataupun ada yang mau ikut-ikutan, akhirnya muncul juga aksi-aksi boikot ini. Saya lihat mereka cuma 2 alasan ya, kalau kita lihat dari alasan yang jelasnya itu pertama tadi suratnya, surat pengaktifan kembali tidak ada katanya begitu. Yang kedua masalah ini hak angket di DPR sedang direncanakan bakal ada. Nah, jadi DPRD diam begitu tanda kutip. Kita akan bahasnya lagi Mas Dwi lebih lengkap di segmen selanjutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.